Hari ini saya akan bawain cerita dongeng yang berjudul Ratu Kalinyamat Sumpah di Bawah Langit Jepara. Alkisah, di tanah pesisir utara Pulau Jawa, berdirilah sebuah kerajaan kecil dan makmur bernama Kalinyamat. Rakyatnya hidup tentram di bawah naungan seorang raja bijaksana, Sultan Hadlirin, ditemani oleh permaisuri cantik jelitanya, Ratu Retna Kencana, putri dari kerajaan Demak, Sultan Trenggana. Kau lihat, Retna, rakyat Kalinyamat mulai bangkit. Kita bisa membangun damai dari abu perang. Iya, Kakanda, aku berharap kita dan rakyat kita bisa hidup dengan damai. Tapi ada sesuatu yang begitu rapuh di tengah dunia yang penuh ambisi ini, Kakanda. Di tengah obrolan mereka, seorang prajurit datang dengan tergesa-gesa. Paduka, istana diserbu. Ini adalah sebuah pengkhianatan dari area penangsang. Apa? Kurang ajar. Tolong jaga permaisuriku, biar aku yang urus si pengkhianat itu. Jangan, Kakanda. Aku yakin ini adalah sebuah jebakan dari area penangsang. Tidak pernah. Biar aku yang urus. Demi kerajaan kita. Ratu Retna Kencana dibawa oleh prajurit untuk berlindung, sembari ia berdoa kepada Tuhan agar suaminya selamat. Tuhan, selamatkanlah suamiku. Suara pedang beradu, teriakan demi teriakan kini mulai terdengar, tapi Retna Kencana hanya bisa diam dan berdoa. Tak lama kemudian, seorang prajurit datang menghampiri Ratu Retna Kencana, sembari membawa kain yang kini sudah bersimbah darah sang raja. Tidak, Kakanda. Tangis pilu dari Retna Kencana sembari memeluk kain yang kini sudah bersimbah darah sang raja. Di tengah kesedihannya, Ratu Retna Kencana perlahan mulai bangkit. Dengan menghapus air matanya, ia berkata, "Aku bersumpah sebagai janda yang tengah berduka. Aku tidak akan pernah berhias sampai keadilan dapat ditegakkan." Retna Kencana mencukur rambutnya. Sumpah yang ia ucapkan benar-benar ia pegang dengan erat. Prajurit, kumpulkan semua rakyat. Ada yang ingin aku bicarakan kepada rakyatku. Baik, Ratu. Retna Kencana memakai pakaian serba hitam, berjalan di antara kerumunan rakyatnya. Dengarlah rakyat Kalinyamat. Mulai hari ini, aku bukan lagi permaisuri berselendang emas. Aku adalah penjaga tanah ini. Demi darah suamiku, aku bersumpah. Tak akan pernah berhias sampai pengkhianat tumbang. Tak akan pernah bersolek sampai keadilan dapat ditegakkan. Semua rakyat Kalinyamat yang mendengar ucapan sang ratu bersorak riang. Prajurit, besok bawa aku ke Istana Pajang. Aku ingin bertemu dengan Hadiwijaya. Baik, Ratu. Besok hari, Retna Kencana ditemani oleh para prajuritnya bertemu dengan Hadiwijaya yang kini tengah duduk di singgasananya. Aku turut berduka atas guguran Sultan Hadlirin. Apa yang Paduka inginkan dari Pajang? Aku datang bukan membawa duka, tapi dendam. Area penangsang harus dibayar. Bantulah aku, Hadiwijaya. Aku akan kirim pasukan Jepara. Biarkan kekuasaan yang berdiri di atas darah tumbang di ujung keadilan. Hadiwijaya berdiri dengan tegak dan siap. Kalinyamat dan Pajang akan bersatu. Aku akan kirim Sutawijaya memimpin pasukan. Bersama-sama kita hentikan kekuasaan tirani penangsang. Kencana menatap tajam dengan segala tekad dan ambisi yang kuat ada pada dirinya. Bukan demi tahta, ini demi arwah yang tak tenang, dan juga demi rakyat yang ingin damai. Maka pada saat itu Arya Penangsang tewas dalam pertempuran melawan Sutawijaya yang merupakan anak angkat dari Hadiwijaya. Arya Penangsang tewas dengan begitu naas. Salah satu mendengar berita tersebut, dia merasa bahwa dendam suaminya telah terbayar dengan tuntas. Di tengah keadaan kerajaan Kalinyamat yang begitu
Jaya, Kesultanan Johor meminta bantuan kepada Ratu Rota Kencana untuk mengusir Portugis. Paduka Ratu, Malaka telah dikuasai Portugis. Mereka telah memonopoli perdagangan kami dan merusak tabungan kami. Ratu Rota Kencana yang mendengar hal itu, ia berdiri dengan tegak dengan segala kekuatan yang ada pada diri. Jepara tidak tinggal diam saat kita dirampas. Aku akan kirim kapal, pasukan, serta doa nenek moyang. Kita bukan bangsa yang tunduk. Pada saat itu, seorang patih yang bernama Suradipa mendengar ucapan Ratu. Dia semakin ragu atas keputusan Ratu Kalinyamat. Ini adalah perang besar. Apakah Ratu siap? Bukan soal siap atau tidak. Ini soal harga diri negeri ini. Bila perlu, biar aku sendiri yang memimpin di haluan kapal. Kumpulkan semua kerajaan bahwa kita harus bersatu melawan Portugis. Para prajurit kerajaan kini memberitahukan berita yang telah diperintahkan oleh Ratu Kalinyamat. Lama kemudian, seorang prajurit datang menghampiri Ratu Kalinyamat. Paduka Ratu, putusan kerajaan telah sampai. Hari ini, aku nyatakan 5 kerajaan, 1 tujuan. Kita bersatu bukan karena sama, tapi karena luka kita saling menyentuh. Jepara, Johor, Demak, Aceh, Palembang, dan juga Banten. Bersama-sama kita hancurkan Portugis. Untuk Nusantara, untuk Malaka, untuk kebebasan. Ekspedisi pertama dimulai. Pasukan gabungan berhasil mengepung Malaka selama beberapa bulan. Namun, karena tidak ada koordinasi yang solid, semua pasukan mundur tanpa hasil yang pasti. Kita lanjut ke ekspedisi kedua. Biarkan ekspedisi pertama dijadikan pembelajaran. Kita hanya mundur untuk sementara. Demi Nusantara, demi Malaka, demi kebebasan. Pada ekspedisi kedua tahun 1974, Ratu Kalinyamat kembali memimpin pasukan sekitar 200 kapal perang dan 15.000 pasukan Jepara dan sekutu. Masih dengan tekad dan ambisi yang kuat untuk mengusir Portugis dari tanah Nusantara. Kali ini, kita harus berhasil mengusir Portugis dari tanah Nusantara. Serang! Disertai kondisi cuaca dan logistik yang tidak begitu baik, ekspedisi kedua juga tidak membuahkan hasil. Akan tetapi, ekspedisi ini dapat mengguncangkan Portugis dan menunjukkan betapa kuatnya maritim Nusantara. Ratu Kalinyamat beserta sisa pasukannya kembali ke Jepara. Dengan penuh rasa kecewa dalam hati, ia pun berkata, "Hari ini kita berlayar bukan untuk mati, tapi untuk membuktikan bahwa bangsa ini punya harga diri. Kita robek arogansi Portugis. Hidup Kalinyamat! Hidup Jepara! Bebaskan Malaka!" Di sana Kalinyamat, Ratna Kencana yang tengah duduk di singgasananya. Dengan penuh rasa kecewa dalam hatinya, ia pun berkata, "Aku tidak membawa kemenangan, tapi aku membawa perlawanan. Biarlah sejarah yang mencatat." Seorang patih yang bernama Suradipa mendengar ucapan sang ratu, ia pun menjawab, "Rakyat mencintaimu, Ratu. Jepara tidak pernah sehormat ini sebelumnya. Rakyat Jepara adalah suara hati bangsa. Selama laut masih bergelombang, perjuangan tidak akan pernah padam. Kini, kedamaian menyertai sang ratu. Rasa cintanya terhadap para rakyat memberikan harapan besar kepada Jepara. Jepara masih dengan maritim yang kuat di bawah naungan Ratu Rota Kencana. Sebelum pada akhirnya, laut membawa jiwa sang ratu untuk pergi berlayar bersamanya. Demikian cerita saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.